Sobat Geo, pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Kelas berat nih. Ini Pak Denny ya, Pak Denny. Nanti lengkapnya ceritakan Pak Denny. Denny ini beliau sudah cukup lama di PIG, Malang Melintang menjadi surveyor pemeta ya, surveyor pemeta. Nah, kita akan bincang-bincang yang tidak perlu serius-serius, sederhana tetapi nanti akan menghasilkan satu yang bisa digunakan acuan untuk pengembangan jabatan surveyor pemeta di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, kita akan sapa dulu Mas Denny ini. Kira-kira bagaimana kabarnya Mas Denny? Baik Pak Suprajaka. Sehat Terima ya? kasih sudah diundang di Big Talk di 2024 ini. Oke, terima kasih. Ini pertama Big Talk di 2024. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di dalam acara kita, dan tentunya kesibukan Pak Denny luar biasa. Tahun 2023 menjadi tim sukses di dalam kegiatan Pak 2023 di Bali. Ini Pak, Asia Pacific Geospatial Forum. Iya, kan keren toh memang ya, cocok lah, cocok luar biasa dan berhasil sukses untuk menjadi tuan rumah di Indonesia. Alhamdulillah. Selamat Pak Denny. Saya mau tanya kira-kira sejak kapan sih Mas Denny itu di Bako Surtanal atau PIG dulu? Masih Bako Surtanal Pak. Oke, Bako Surtanal ya? Iya. Ya, kapan itu mulai bergabung di Bako Surtanal? Jadi gini Pak ceritanya. Saya itu dulu di kuliah di Fakultas Geografi UGM. Oke. Cukup lama Pak. Berapa tahun? Sampai mendapatkan surat dari Prof. Hartono. Gitu ya? Bukan dari Pak Dekanya, cuman yang ngasihkan Prof. Almarhum Prof. Sebagai pembimbing ya? Iya, bukan sebagai ya penasihat spiritual. Oke, kalau sampai dapat surat itu berapa tahun? Berarti lebih dari 6 tahun. Saya masuk tahun 96, keluar tahun 2003, Pak. Luar biasa. Kok cinta banget sama fakultas. Oke, berarti memang pengendapan ilmunya luar biasa. Ya, karena sebelum saya masuk ya, saya cerita kenapa akhirnya saya pikiran masuk ke Bako Surtanal itu adalah saya melihat di geografi itu di era saya itu ada empat jurusan, kan masih 4 jurusan ada. Dan kami itu di sampai semester 4 masih diberikan pilihan untuk masuk jurusan mana. Nah, itu mungkin yang membuat saya agak bimbang nih antara geografi fisik dan kartografi dan penginderaan jauh. Ya, teknik ya. Karena di situ akhirnya saya tertarik dengan dunia pemetaan, terutama di kartografi dan penginderaan jauh, maka saya memilih di kartografi dan penginderaan jauh. Oke. Nah, alhamdulillahnya setelah di 2003 saya lulus di bulan Juni, itu pas ada bukaan Bako Surtanal, Pak. Pas lulus, wah, cara ngepaskan itu gimana ya? Waduh, saya kurang tahu. Mungkin ini doanya terlalu tinggi, doanya ya nembus ya. Oke. Mungkin takdir dari Allah, Pak. Akhirnya di bulan Agustus ya, sekitar Agustus itu saya daftar di Bako Surtanal, dan tahun 2003 juga. 2003 juga. Dan setelah melalui beberapa kali tes, beberapa proses tes, kemudian saya akhirnya diterima di Desember 2003. Jadi mohon maaf, saya belum pernah melalang melintang di luar dunia antara geo ya. Jadi saya seumur-umur ini semua melalang melintangnya di dunia spasial atau geografi. Jadi sangat pendek lulus langsung diterima ya? Iya Pak. Bagus banget, pintar ya memang. IP-nya berapa sih IP-nya? Waduh. Ya kok bisa dijelaskan. Tapi intinya ini kok bisa sampai lama kuliah itu gimana ceritanya? Kok bisa lama banget? Karena perminatan ya Pak, dulu di kartografi penginderaan jauh itu kan ada peminatan kartografi, ada sendiri, penginderaan jauh juga ada sendiri. Nah, di penginderaan jauh ada perkotaan, kemudian ada yang di vegetasi, ada di tema lain seperti radar itu Pak. Nah, itu yang membuat saya tuh ingin memilih mana yang terbaik, dan akhirnya saya milih
perkotaan dengan Pak Suharyadi, Prof. Suharyadi sekarang. Oh, pembimbingnya Prof. Pembimbingnya Haryadi. Prof. Suharyadi. Dilingkupi orang-orang hebat, Pak Hartono, Pak Haryadi. Oke. Luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, Manti, wah ini kita harus minum dulu supaya fresh lah Iya. kita. Kayaknya semakin berat ini pembahasannya. Karena ternyata di ilmunya memang background-nya kartografi dan penginderaan Iya, jauh Pak. ya. Penginderaan jauh. Ini background yang wah, ini ada makanan apa ini? Ini ada makanan favoritnya. Oh, favoritnya mana? Ini favorit. Oke, favoritnya nanti kita coba bahas ini favorit ini. Nggak usah dibuka dulu. Ini ada apa ini? Oke. Mau kopi atau teh nih? Saya prefer kopi, Pak. Oh, kopi. Tapi nanti saya buat. Ini kopi dari mana? Ya saya buatkan sebagai saya tuan rumah. Kopinya biasanya berapa sendok, Den? Saya buat sendiri, coba. Oh, santai, buat Pak. sendiri. Kita kan santai, Pak. Oh, buat sendiri. Oke, santai. Nanti saya bikin teh aja ya. Karena tadi pagi sudah ngopi, jadi saya bikin teh saja. Oh, luar biasa ini. Manti ini orangnya keren pokoknya. Ini ada air panasnya. Perlu pakai gula atau kopi Saya pahit? biasa tanpa gula, Pak. Waduh, sudah manis memang Kang Dian, Kang Deni. Kang Deni aja sebut kita Kang Deni aja ya. Waduh. Karena memang ternyata kalau nggak salah ini lama di Bandung, jadi ya cocok kan ya. Iya, Oh Pak. gitu ya, cara bikin Nggak apa, kopi. cuman biar nggak Kopi langsung, surveyor itu harus begitu, diputer gitu loh. Ya. biar nggak langsung mengendap. Oh, oke. Monggo, Bapak. Terkait dengan background, memang sudah dari awal sejak lahir sudah belajar remote sensing dan kartografi. Artinya memang sangat erat sekali dengan Badan Informasi Geospasial. Waktu itu Bagus Surtana. Pertanyaannya adalah, ketika apa sekedar karena ada bukaan masuk, atau memang sebetulnya ada satu hal yang menarik di dalam kantor Bagus Surtana atau saat ini menjadi BIG. Mungkin ada semacam ya pemicunya, bukan tiba-tiba saya tertarik, atau memang sekedar ya udah gitu saja itu. Monggo gimana Kang Deni, ceritakan supaya kita dapat highlight-nya. Iya, Pak. Sebenarnya saya belum ada gambaran ya sebelum saya masuk ke geografi. Passion saya terkait dengan pemetaan, terutama di pemetaan, Pak. Teknik pemetaan. Oh, sebentar. Geografi itu dulu pilihan 1, 2, 3 atau Pilihan kedua, Pak. pilihan kedua? Ya diduakan ternyata ya. Ya, oke. Saya Oke. spill dulu ya, Pak. Ya. Iya, iya. Pilihan saya pertama itu arsitek, Pak. Oh, arsitek. Alhamdulillahnya, Pak. Hah? S2 saya kan di MPKD, kan itu. Oh, Termasuk berarti kita arsitek. satu alumni ya? Iya, Pak. Tapi pinter deh ini bukan saya. Oke. Oh, ya. Jadi dulu Ya. memang S1-nya pengen arsitektur ya. Arsitektur, saya Oke. memang suka gambar ya, Pak ya. Gambar, Teknik mapping, teknik gambar, Oh, dan mapping. gambarnya itu juga gambar landscape, Pak. Oh, Gitu ya. landscape. Iya. Jadi ilmunya memang ada landscape-nya itu. Iya. Oke, nanti cerita landscape nanti ya kan. Iya. Oh, terkait dengan land system, land use. Iya. Ya. Oke. Lanjut gimana ceritanya kok tertarik tadi kembali ke sana? Jadi saya, Pak, tertarik ke dalam masih di Bagus Surtana. Memang dulu revolusi terkait dengan perpindahan dari teknik pemetaan manual ke digital, Oke. sehingga disitulah saya tertarik. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang menurut saya itu bisa akan lebih mempercepat dalam dunia pemetaan lah. Itu yang sebenarnya menjadi men-trigger saya. Akhirnya suka dengan Bagus Surtana ya. Bagus Surtana ada di dunia spasial lah. Oke. Ada pengalaman yang paling menarik pada saat selama berapa tahun nih di BIG? Bagus Surtana? 20 tahun, Pak. Oh, udah dapat Belum, tapi mungkin tahun ini. tahun ini ya. Tahun ini. Pas 20 tahun Iya. 2024 ini ya. 2024 ini, Pak. Oh, berarti udah ada penghargaan 20 tahun ya. Iya. Apa yang menarik selama 20 tahun bekerja di Bagus Surtana dan BIG ini? Pengalaman menarik yang dalam hal positif banyak sekali, Pak. Dan itu mungkin salah satunya adalah saya dapat berperan tidak hanya di dunia nasional maupun di daerah, tetapi saya berkesempatan untuk bisa berperan di internasional, Pak. Apa itu yang internasional? Di internasional yang pada saat ini saya menjadi vice chair di working group di UNGGIM. Oke, wah selamat Di UN. ini saya kira. Vice chair ya? Vice Berarti chair, ya? jadi Ya. perwakilan negara untuk di
dari Oke. Indonesia di Working Group 3 terkait dengan integrasi spasial statistik. Oke, Dan oke. ini memang surprise bagi saya karena di situ saya berinteraksi dengan beberapa negara di Asia Pasifik Oke. terkait dengan perkembangan bagaimana kita berkolaborasi dengan statistik di Oke. spasial. Sobat Geo, saya kira ini yang terkait dengan Vice Chair di Working Group 3 ya. Iya. Itu kita akan elaborasi lebih lanjut. Kita akan nggak cerita itu terlalu berat itu ya. Tapi nanti akan kita dalami lagi, kita diskusi nanti lain waktu ya. Iya. Gitu ya Pak Denny ya. Iya. Oke. Sekarang yang terkait dengan ini Kang Denny, pengalaman yang di nasional? Kan Di banyak tadi. nasional, ya terkait dengan nasional mungkin beberapa terkait Pernah dengan PIPIP ya? PIPIP waktu itu? PIPIP Enggak ya? bukan Pak. Bukan ya? Dengan mungkin terkait sama gambut Pak. Oh, gambut. Ya, Gambut itu kalau nggak salah yang menghantarkan Kang Denny S3 di Jepang ya? iya benar Pak. Oke. Alhamdulillahnya dengan tema gambut ini tidak hanya Hmm. saya dulu kan ada namanya Pit Prize Pak. Oh, Pit Prize di 2016. Dapat dapat anggaran ya? Bukan, saya sebagai salah satu Yuri atau yang sebagai pelaksana penyelenggaraannya yang dulu dengan Oke. WRI Pak. Jadi iya. ditunjuklah Bagus Surtana BIG Pak, sudah BIG. Kemudian ada Pit Prize dan sekarang hasil dari Pit Prize itu digunakan menjadi standar pemetaan untuk Luar biasa gambut. ya. Ya oke, bagus lah. Saya kira ini masih perlu dielaborasi lebih dalam lagi ya. Oke, Kang Denny, kira-kira kalau di rumah apa sih kegiatannya? Waduh, Ya, ini yang di rumah nih ya. Yang di rumah ini saya yang paling suka adalah membantu istri dalam memasak. Wah, Oh, hobinya memasak berarti? iya. Oke, ya, kapan-kapan itu Sobat Geo kalau ada lomba masak ya di bidang geospasial nanti kita ikutkan saja ya. Oke, Kang, kalau memang lomba masak, kira-kira makanan favoritnya apa ini? Wah, macam-macam Pak. Tapi Apa? saya itu Ini kayaknya ada nggak ya favorit ya di sini ya? ada Pak. Cuma Ada ya? Saya yang Ini di sini, ada. Pak. Oh, ini apa ini? Ada favoritnya Kang? Oh, karena Kang Denny itu aslinya Jogja atau mana kok sukanya ini? Ini katanya favorit ini bener ya? Ini apa ini? Iya Ceritakan Pak. Ini adalah combro Pak. Combro itu kalau singkatan kan Pak. Iya. Oncom di jero. Oke. Wah, ini saya Oke. itu kan lahir di Bandung Pak. Oh, lahir Bandung. Tetapi lama di Jogja. Dari semenjak TK saya di Jogja. Oh, Jogja. Oh, sebelum TK sudah suka combro itu? Ya itu Pak, makanya nggak tahu saya juga. Saya bukannya kurang suka ya, tapi memang saya lebih prefer untuk makanan-makanan dari Jawa Barat. Nah, Oh, gitu. termasuk Kenapa demikian? ini salah satunya combro. Ini Kenapa? Mungkin ada sejarahnya? enggak sih Pak. Oke. Ya sejarahnya dulu karena saya sering main ke Bandung lagi kan. Terus saya makan combro inilah. Oke. Dan dulu pas waktu saya punya kesempatan di Jepang ya, waktu pas sekolah di Jepang itu untuk makan combro kan susah Pak. Terus? Saya cari-cari oncomnya nggak ada. Ya. Terus pakai apa? Terus Akhirnya bikin tempe. Terus saya coba-coba fermentasi untuk jadi oncom, Oke. tapi nggak jadi sih sebenarnya. Tapi ya masih bisa pengganti ya? saking inginnya makan combro. Monggo Pak dicoba. Oh, dicoba ya. Ini mau. Silakan. Oke, silakan ya. Oke. Kalau ini dadar gulung, sebenarnya dadar gulung juga Termasuk hobi ya? termasuk dari kecil. Kalau kan karena saya dari Jogja kan, di Jogja sudah Berarti banyak. kombinasi antara Jogja dan Iya, Bandung. Jogja dan Bandung. Oke, istri dari? Kalau istri saya dari Jawa Timur, cuman Jawa lamanya di Bandung. Ketemunya di Bandung atau di Jogja? Ketemunya di Jogja, Pak. Oke. Ya sudah. Saya makan, Pak. Oke, monggo. Makan favorit combro. Nggak ada diceritakan lagi combro itu. Nggak ya, cukup ya. Pokoknya yang penting favorit enak dan di Jepang pun tetap Iya. berusaha untuk kangen pada combro ya. Baik, luar biasa lah. Oke. Kita ini Kang Denny ilmunya kartografi, remote sensing kartografi. Bekerja di Bagus Surtana yang sekarang BIG sebagai pembina jabatan fungsional Surta. Saya dengar ada kata pasti atau satu pasti. Apa itu satu pasti? Nah, gimana? Cerita supaya teman-teman bisa mendengar itu apa sih satu pasti itu? Jadi
Awalnya dulu waktu saya Saya pulang. perlu baikkan onde-onde dulu ya. Silahkan Pak, sambil saya juga mau lihat contekan Pak, Oke. supaya saya nggak Pasti. salah ngomong. Nggak apa-apa, gimana? Pasti Jadi- itu gimana ceritanya? Pasti atau satu pasti ya kemarin. Ya. Kami ini saya dulu waktu pas pulang dari S3 itu sempat mampir ke atau ditugaskan di pusat standar dan klub PSKIG Pak. Oh, standar sih kelembagaan iki. Oh. Yang waktu pas Bapak jadi kepala pusatnya. Saya pergi baru datang ya. Iya. Oke. Dan saya sempat banyak membantu di SDM IG lah terutama ya. Nah, kebetulan saya lebih tertariknya ke SDM yang di internal, yang di ASN. Artinya di situ adalah pembinaan terhadap pejabat fungsional surveyor pemetaan yang sebenarnya kita sudah bangun dari tahun 2002. Iya. Dan baru diperbaharui di 2020 Pak ya, kemarin. 2020. Pulang dari S3 tahun berapa? 2020 Pak. Oh, pas 2020. Iya. Oh, berarti memang setelah lulus ditugaskan untuk merumuskan itu kayaknya. Ya. Bukan sebuah kebetulan, tapi memang mungkin langsung gitu. Langsung pulang langsung taruh di SKIG ya? Iya, langsung di SKIG. Memang kalau di SKIG itu pusat standarisasi dan kelembagaan informasi geospasial. Ya, benar? Ya. Oke. Ya, kelembagaan ini yang terkait dengan kelembagaan ataupun dengan SDM. Nah, disitulah kan kita punya peraturan Menpan baru Pak terkait dengan surveyor pemetaan ini. Jabatan fungsional. Tetapi kalau saya amati jumlah kita itu masih cukup sedikit Pak, karena kita ini sebagai instansi pembina di seluruh Indonesia, tidak hanya di pemerintah pusat atau kemudian lembaga, tetapi juga sampai ke pemerintah daerah. Oh, idealnya berapa sih Indonesia seluas itu? Nah, jadi Pak, secara statistik, mohon maaf ya, saya nggak hafal ini, soalnya Masih baru ya, masih baru. masih nggak hafal. Dan ini juga datanya belum valid ya, karena kami informasi dari instansi pembina itu kita belum dapat data real atau data pastinya. Oh, pasti itu. Iya. Makanya saya suka yang pasti-pasti. Dan makanya ini sekarang ada sekitar 868 orang dari yang sudah kita proyeksi sekitar 2.800 Pak. 2.800 itu proyeksi yang harus tersedia. Iya. ASN-nya yang surta baru 800. Baru ada 868 dan ini masih didominasi di kementerian lembaga. Artinya di daerah ini masih sangat minim. Ada di 17 provinsi dan ada sekitar 31 kabupaten kota yang punya ASN di fungsional surveyor pemetaan. 31 kabupaten, dikit banget dari Iya, itu 500-nya. Pak. Itu makanya. Oke. Sedangkan kan kita pahami bersama kalau terkait dengan RDTR atau dengan RT/RW itu semua butuh tenaga mapping. Nah, ini kenapa kok nggak ada kan gitu kan? Iya. Nah, ternyata yang saya tahu walaupun ada, mereka belum mesti mengerjakan kegiatan yang terkait dengan surveyor pemetaan atau pemetaan itu sendiri. Oh, dia ahlinya memang itu. Ya, Background keilmuannya di bidang survei pemetaan, tetapi Ya. tidak bekerja di Tidak. bidang belum pasti begitu. Nah, kadang oke. ada suatu gaps antara ASN surveyor pemetaan ini dengan instansi pembina. Nah, Gap-nya apa itu? gapnya adalah komunikasi, Pak. Oh, gampang loh komunikasi. Iya, tapi komunikasi menjadi suatu masalah. Akhirnya Oke. saya dulu waktu pas 2020 punya ya semacam usulan lah dengan teman-teman di SKIG itu belum jadi ketua pasti ya? belum, Mbak. Oh. Kalau ada suatu wadah di mana komunikasi bisa lancar antara ASN dengan instansi pembina, karena ini saya lihat belum ada wadahnya. Oke. Berarti yang mengusulkan ya ternyata ya? Ya, salah satunya sih Pak, bukan. Oke. Yang mengusulkan, ya, jadi pasti itu singkatan atau apa? Pasti itu? Jadi kami kemarin akhirnya memilih satu pasti Pak, karena pasti itu ternyata sudah ada satu organisasi lain yang sudah secara sah dari Kemenkumham untuk dipakai istilahnya. Nah, kita pakai satu pasti. Apa itu Satu pasti itu adalah Persatuan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan Indonesia. Coba diulangi. Persatuan
Pejabat fungsional surveyor pemetaan Indonesia. Satu pasti. Iya. Oh, pas ya memang persatuan. Oh, satu itu satuan. Ya tadinya pasti ya Pak. Tapi karena sudah dipakai kita pakai satu. Nggak boleh ya dari Kumham. Dan kita punya tagline akhirnya gini Pak. Apa itu? Satu peta, satu data, satu Nusantara, satu pasti. Oh, nah, baik, terima kasih ini tim humas ya. Tolong tim humas, ini ada satu yang menarik ditambah tagline kita ditambah oleh organisasi satu pasti ya. Iya. Keren. Oke. Terima kasih ini. Saya kira bisa mengedukasi ya. Iya Pak. Oke. Ini waktu jadi ketua itu daftar atau Waduh. gimana ceritanya? Jadi Kan mesti mengajukan diri toh secara hukum atau gimana? Jadi saya itu ya kalau diminta mendampingi Pak, mendampingi para calon sebenarnya. Oh, mendampingi para calon. Maksudnya ada sekitar 5 calon ya, termasuk saya itu orangnya memang luar biasa Pak yang dicalonkan itu. Oke. Tetapi pada tanggal 26 September tahun kemarin kita dilakukan secara polling Pak, polling namanya di Munas Musyawarah Nasionalnya itu. Hari Munas kapan Munas? Munasnya tanggal 26 September. Salah satunya agendanya adalah membentuk organisasi. Oh, Munas apa itu? Munas belum pasti toh? Munas apa namanya? Sebenarnya itu jadi BIG itu secara peraturan di peraturan Menpan RB nomor 1 2023 ini instansi pembina itu punya kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional. Oke. Sebagai fasilitator saja. Oh, oke. Yang menarik gini. Itu kan dulu sudah di Japung ini kan udah lama diinisiasi ya, tahun berapa? 2002. Iya. 2002 ini 2023. Iya. Jadi berapa tahun itu? Kan baru sekarang kenapa ya? Mungkin tahu masalahnya. Kan biasanya sebagai ketua mungkin ya sudah langsung mengidentifikasi itu 2022 sekarang 2020 tahun loh. Iya. Itu kenapa ya kira-kira? Saya kurang paham juga, tetapi menurut saya sih karena mungkin pertama eranya sekarang komunikasi sangat mudah Pak ya. Pertama, kedua itu. Dan sebenarnya kalau lihat di peraturannya baru ada di 2023. Peraturan Menpan RB tahun tapi Japung sudah lama ya. Sudah lama Pak. Mungkin kan karena beberapa perkembangan peraturan, salah satunya sebenarnya pembentukan organisasi ini bebas Pak. Artinya bisa didirikan tanpa harus fasilitasi oleh instansi pembina. Cuman karena BIG melihat itu tadi Pak, kekurangan jumlah dari ASN Surta ini kelihatannya harus ada dibentuk suatu organisasi supaya lebih berkembang. Menurut Kang Denny, kan sudah jadi ketua, sudah ada organisasi. Kira-kira pentingnya bagi BIG atau bagi Indonesia yang ruang lingkup pemetaannya besar, itu urgensinya apa sih? Atau pentingnya apa sih? Pasti ini harus ada. Kalau saya lihat Pak ada 2 kacamata ya. Pertama kalau kita lihat dari luar BIG Pak, ini kan suatu amanah ya Pak, bahwa di era di era saat ini pembangunan SDM itu kan sangat penting. Makan Kang, enak. Saya makan ini. Bapak saya mau makan ini. Gimana? Jadi di era sekarang ini kan memang pembangunan SDM ini cukup penting Pak. Sedangkan banyak fungsional baru juga yang mungkin serumpun dengan dunia spasial itu juga sudah bermunculan. Artinya kita juga harus punya suatu konsep yang jelas terkait dengan Surta ini. Nah, sehingga dilihat dari situ bahwa sekarang ada kebijakan-kebijakan seperti satu peta, SDI, itu yang kelihatannya butuh SDM-SDM yang banyak berkiprah di dunia pemetaan maupun di pengolahan data digital secara spasial. Kalau dilihat dari jumlahnya yang masih kecil, upaya apa Kang Denny untuk bisa menambah, memperkuat posisi satu pasti ini? Nah, kalau dilihat Pak, ya kan kita ini instansi pembina di Badan Informasi Geospasial ini
kita tidak punya perwakilan di daerah. Artinya, kalau kita punya perwakilan daerah kan kita tinggal buat aja surta seluruh BIG di Indonesia. Tetapi ternyata kebutuhan terkait dengan SDM untuk pemetaan itu tinggi. Hanya saja pemerintah daerah ini kurang aware ya Pak ya. Fungsional apa sih yang sebenarnya cocok misalnya seperti itu. Mungkin kan kalau di dalam penyusunan rencana tata ruang mereka hanya dengan perencana Pak ya. Sedangkan terkait dengan analisis pemetanya seharusnya ada surta di situ. Nah ini kelihatannya perlu ada sosialisasi terkait dengan surta ini. Nah saya lanjut tadi yang terkait dengan di kacamata internal Pak. Di internal BIG sendiri itu akan memperkuat BIG di dalam sebagai pembina Pak, pembina ASN fungsional surta seluruh Indonesia. Artinya ketika BIG itu punya suatu program yang bagus, mereka akan dengan mudah bisa disosialisasikan ataupun mungkin nanti dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah. Oke. Kalau dilihat dari ini kan ya cukup mulia ya untuk pertama membangun, menambah, dan juga kan pentingnya di daerah ya. Artinya kalau hitungan kasar saja, satu kabupaten itu perlu 2 atau 3 kan sudah 1.000 lebih kan? Iya Pak. Belum lagi yang di provinsi, belum lagi yang di kementerian. Iya. Itu kira-kira perhitungan kasarnya perlu berapa sih supaya ideal di Indonesia ini? Kalau perhitungan dulu kasar itu tembus di angka 10.000 Pak, 10.000 orang. Tetapi kami masih melihat ada angka minimal ya. Paling nggak di dalam suatu pemerintah daerah itu ada 1 atau 2 orang saja sebenarnya. Kan mungkin pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten karena mungkin hanya di hanya ada di Bapeda seperti itu biasanya. Tetapi kan dengan beriringnya waktu ini seperti di dinas perikanan ataupun sekarang di Badan Pangan itu punya program terkait dengan pembuatan atlas ketahanan dan kerentanan pangan, itu mewajibkan semua pemerintah kabupaten kota untuk membuat atlas itu Pak, dan salah satunya membutuhkan tenaga pemetaan. Dulu waktu itu ada program neraca sumber daya alam itu gimana? Atau mungkin juga perlu orang-orang gitu ya? Pasti Pak. Pasti. Oke. Sekarang tagline-nya pasti, pasti combro gitu ya. Ya. Oke. Dimakan Kang Din. Ini yang menarik. Menurut dalam ini Kang Den ini kan tugasnya berapa tahun sih selama jadi ketua organisasi ini? Saya ditugaskan nanti berakhir di 2026, Pak. 2026? Iya. Lama juga ya? 5 tahun? Lebih? 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun? Oh, 2002. Kan itu kan akhir 3 tahun. 2024, 3 tahun itu menurut perhitungan program pendek loh. Iya, nah, kira-kira 1 tahun pertama itu mau visi dan misi untuk minimal ada poin yang paling mendasar untuk selama 3 tahun untuk tahun pertama apa Kang Denny? Kalau program kerja sedang kami susun Pak terkait dengan karena baru 4 bulan ya Pak kita berdiri. Ya? Oh, masih baru ya. Dan ini pengurus pertama Pak. Anggotanya berapa pengurus? Dari pengurus sekitar 30 orang lebih Pak. Dan ini semuanya ASN? Semua ASN, karena ini memang pejabat fungsional, Pak. Pejabat fungsional itu harus ASN. Antar lembaga kementerian atau? Antar lembaga kementerian. Dan kami punya pengurus ada yang dari KKP, ada dari BNPB, ada yang dari PU. Dan ini juga mereka tidak diminta Pak, tetapi secara mereka mengajukan diri untuk menjadi pengurus. Artinya memang antusiasme dari Surta ini untuk membuat suatu organisasi cukup menarik. Oh iya. Itu kembali ke program kerja selama 1 tahun ini, atau mau ceritakan 3 tahun juga boleh? Ya, mungkin dari 1 tahun ini pertama adalah kita harus segera meningkatkan sosialisasi, Pak. Meningkatkan sosialisasi ke seluruh Surta di Indonesia, dan ini juga artinya dari keanggotaan juga mereka harus mulai dipahamkan bahwa mereka secara otomatis menjadi anggota dari organisasi Satu Pasti. Oke. Kalau misalnya ada daerah ingin didampingi untuk menyusun semacam usulan Japfung Surta itu gimana
bersedia ya. Apa yang mau dilakukan Iya. pendampingannya? Pendampingannya karena kami itu sekarang itu menjadi partner, Pak. Partner dari BIG. Sebenarnya Oh, oke. partner dari BIG, artinya ketika BIG itu sebagai instansi pembina mempunyai tugas untuk untuk sosialisasi, kemudian salah satunya itu tadi untuk bagaimana ketika mereka ingin mengajukan fungsional surveyor pemetaan menjadi untuk dibuka, misalnya dibuka lowongan untuk fungsional itu harus melalui mekanisme mereka harus berkonsultasi dulu ke instansi pembina. Ke BIG dalam arti pusat standarisasi dan kelembagaan. Nah, Oke. disitulah mungkin kami di organisasi ini karena kami juga seluruh Indonesia, Pak, anggotanya dan pengurusnya otomatis nanti ketika mereka sudah ada pemahaman terkait ini mereka bisa membantu, Pak, mengassist lah. Jadi tidak harus PSKIG terus gitu, Pak. Artinya kita tambah inilah manpower lah untuk semakin mengembangkan. Sudah ada kanal media sosialnya di Pasti? Nah, ini sedang kita Proses bangun. ya? Karena di sini kita juga ada divisi untuk data dan teknologi. Kemudian ini kami sedang menghitung sebenarnya berapa jumlah nanti yang jadi anggota secara otomatis itu di seluruh Indonesia. Kan lebih enak ketika mereka diakui itu, Pak. Ketika mereka diakui, kemudian akhirnya ada suatu organisasi, mereka kayak semacam ada yang melindungi. Dan salah satu visi kami adalah melindungi untuk seluruh anggota surta di Indonesia. Kalau teman-teman surveyor pemeta yang di daerah untuk proses kenaikan pangkat dan sebagainya, bagian dari ada yang ngurusi itu. Bukan ngurusi, artinya ngurusi tetap nanti lembaga ya. Ya. Lembaga dari BIG sebagai pembina. Tetapi organisasi ini bisa memfasilitasi teman-teman yang ada katanya sulit ngitung lupak dan sebagainya, itu gimana itu? Iya. Apakah ada? Kami bukan pengambil keputusan terkait itu, Pak. Okay. Tetapi ketika ada informasi yang dari kami bisa sampaikan ke mereka, mungkin jauh lebih cepat, mungkin entah secara informal, Pak. Artinya ketika mereka bertanya, misalnya kemarin ada mungkin yang salah satu dari teman rekan-rekan kami di SDM, katanya ada penilaian yang terhambat seperti apa nanti kami bantu misalnya komunikasi dengan instansi pembina seperti itu. Oke. Artinya itu tadi, Pak, komunikasi supaya menjadi salah satu media di mana mereka akhirnya nyaman, Pak, menjadi ASN Surta. Saya kira yang perlu dijelaskan lagi, kira-kira 1 tahun target kan tinggal 6 bulan ini. Iya. Kepemimpinan Kang Denny itu 1 tahun ini yang belum tercapai apa? 1 tahun ini, Pak, ya, itu tadi, Pak, salah satunya adalah bagaimana supaya mereka merasa ada organisasi ini ya. Tadi sosialisasikan itu ya. Itu. Dan yang paling mungkin paling akan cepat itu adalah pengembangan kompetensi. Oke, menarik kata kompetensi. Apakah organisasi ini dapat mendorong atau memfasilitasi terhadap pelatihan kompetensi? Kita akan menuju ke sana, Pak. Oh, oke. Artinya mungkin memang menjadi tugas instansi pembina juga ya dalam pengembangan kompetensi itu. Tapi ketika sekarang ada teman-teman dari instansi lain, ini menjadi satu peluang juga bahwa dunia IG itu tidak hanya sebatas yang di BIG, tapi ternyata di instansi lain itu juga berkembang. Seperti sekarang ada Ocean Account, misalnya. Ketika orang di sana Surta, Ocean Account mau ngapain sih? Mereka akan mengembangkan sendiri, Pak, terkait dengan Ocean Account. Dari situlah pengembangan kompetensi yang sebaiknya mungkin di BIG sendiri belum tergambarkan ya, tapi dan disitulah kita mulai saling belajar. Oh, saling belajar. Menarik. Saling belajar ini apakah ada forum sharing session untuk memperkuat kompetensi? Sedang kita buat juga. Semuanya sedang. Jadi jangan khawatir, berharap lagi 3 tahun nanti sudah tinggal tunggu tanggal mainnya, Pak. Iya. Oke, saya kira bagus ya. Kang Denny terkait dengan sebagai wakilnya, ada wakilnya sih? Ada, Pak. Wakilnya siapa itu? Wakilnya Mas Dr. Tandang. Oh, Dr. Tandang. Ketuanya Kang Denny, Dr. Tandang. Sama orang Jepang, kayaknya cari orang Jepang. Kebetulan, Pak. Okay. Nah, sekarang kan ada pertanyaan. Saya mewakili para surveyor pemeta, meskipun saya belum jadi surveyor pemeta. Nggak tahu ada lowongan jabatan surveyor pemeta nggak ya?
Ya nanti kami konfirmasi dengan instansi pembina, Pak. Kira-kira apa sih keuntungannya menjadi anggota Satu Pasti ini? Bagi para anggota ini keuntungannya apa? Keuntungannya pertama mereka akan lebih terlindungi, Pak. Artinya memang karena kan mungkin ya kalau kita berkaca ke BIG sendiri, mungkin di sini sebagai instansi pembina lengkap, Pak ya. Mungkin di sini ada surta utama, surta madya, muda, pertama sampai terampil ada. Okay. Dan bahkan mungkin pejabat tinggi madyanya pun melindungi sebagai pelindung. Okay. Tapi ketika mereka di daerah hanya sendirian, Pak, itu mereka merasa tidak ada teman. Oh, nah, kalau kita sebagai organisasi merangkul mereka semua bahwa mereka itu tidak sendiri, artinya gitu ya. Artinya nanti ketika ada informasi, sebagai spill informasi aja nih Pak ya, dari tahun 2002 tunjangan surveyor pemetaan belum pernah naik sekalipun Pak. Nah, ya udah ini tanggung jawabnya Kang Denny ya nanti ya teman-teman semua ini biar Sobat Geo ini khususnya yang pejabat fungsional surta ini kayaknya ada usaha untuk menaikkan tunjangan kinerja ya? Iya Pak, sedang diproses oleh BIG sebagai instansi pembina. Dan harapannya ya mungkin segera cepat turun dan ini akhirnya bisa meningkatkan semangat mereka yang terutama yang di daerah. Terutama yang di daerah mau bergabung dengan Pasti ini kira-kira Satu Pasti itu prosedurnya seperti apa? Kalau menurut ADART kami secara otomatis mereka sudah menjadi anggota, Pak. Otomatis? Otomatis menjadi anggota. Gimana cara meregister itu otomatis? Nanti akan kami hubungi, jadi ada divisi tadi, data dan teknologi. Setelah kami dapat data pastinya dari BKN, kemungkinan kita nanti akan hubungi bahwa mereka sudah menjadi anggota. Jadi ketika CPNS terus diangkat jadi PNS, dia memang bekerja di bidang surta langsung otomatis? Sudah diangkat menjadi pejabat fungsional surta secara otomatis. Oh, berarti langsung gampang ya, berarti tidak terlalu sulit ya? Ya, pasti udah. Mungkin program selanjutnya kita akan membuat memang kayak semacam kartu keanggotaan lah supaya secara bisa sah untuk terintegrasi belanja untuk supermarket. Ya, bisa nggak itu? Bisa nggak? Iya, itu masih mungkin masih karena kami juga baru 4 bulan pengurus pertama, mungkin untuk masalah anggaran masih sedang dipikirkan Pak. Tapi seluruh anggota yang 800 itu sudah terregister oleh organisasi ini? Yang masih yang tercatat Pak, yang tercatat yang sudah ada di PSKIG itu secara otomatis menjadi anggota. Siapa yang nomor 1? Belum ada ya? Nah, itu kan berarti kan harus diregister ya? Iya, nanti diregister misalnya nanti misalkan mungkin di surta utama sudah ada kan Pak, jadi mungkin nomor 1 atau bagaimana atau secara alphabetical order mungkin seperti itu. Kang Denny ini hanya ceritakan sebenarnya kalau anggota atau perkumpulan atau asosiasi ini misalnya WI ya, Widya Suara Utama, terus peneliti utama, ini ada surta utama. Apakah ke depan ada semacam supaya punya pride itu kayak semacam orasi ilmiah gitu? Nggak apa-apa kan menarik, artinya ini saya gabung surta, karirnya naik sampai utama dan ini bisa dideklar ya dia temuannya begini menghasilkan ini sehingga percepatan atau apalah, yang penting ada semacam kebanggaan sebagai seorang pemegang jabatan fungsional surveyor pemeta di Indonesia. Iya. Ada nggak rencana itu? Kalau rencana mungkin dulu waktu pas saya di PSKIG maupun sekarang saya berkomunikasi dengan SKIG ada Pak. Artinya memang di surta utama itu lebih ke arah inovasi maupun menyusun suatu konsep-konsep Pak ya. Entah nanti ketika konsep itu sudah ya itu tadi bisa menjadi suatu orasi ilmiah, itu kan menjadi suatu kebanggaan juga Pak. Betul. Dari menjadi surta itu tidak hanya yang harus dari peneliti misalnya gitu Pak. Tolong titip lah itu nanti. Baik, nanti kalau Bapak tertarik join. Iya, oke. Saya kira ini kan saat ini jumlah sedikit. Kita inginnya menambah minimal baseline-nya yang 2.800 tadi ya. Iya. 2.800, bahkan itu kalau dihitung-hitung pasti kurang ya, artinya seluruh Indonesia harus ada misalnya.
Tapi dari 2.800 ini kira-kira kendala apa yang utama selama 4 bulan ini menjadi ketua ya namanya, ketua pasti ya? Iya, Pak. Ketua pasti itu kira-kira di dalam proses sosialisasi yang utama apa kendalanya? Pertama kalau jangan biaya loh, jangan biaya. Saya lihat memang fungsional survei pemetaan ini dulu hanya Bagus Surtanal, Pak ya. Kalau kita lihat kan Bagus Surtanal cuma ada di Cibinong, Pak. Nah, sekarang walaupun sudah di BIG, tetap kita cuma punya kantor di Cibinong nih. Dan sebenarnya ketika saya sering ke daerah itu mereka tidak aware dengan adanya fungsional survei pemetaan. Padahal pekerjaannya banyak. Pekerjaannya banyak yang cocok gitu, Pak. Dan memang suatu hal juga yang menjadi concern saya, geospasial itu belum menjadi suatu kegiatan utama di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah. Biasanya kan supporting, Pak ya. Kayak kita dalam menyusun RDTR itu biasanya kan petanya sebagai lampiran. Nah, kedepannya ini kita akan menjadi suatu geospasial mempunyai peran utama dimanapun. Dan itu juga harus menjadi concern bagi mereka. Harus ada orang spasialnya di situ. Ataupun surta kan. Selama 4 bulan itu ada kesulitan-kesulitan untuk mengkonsolidasikan seluruh anggota maupun ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum, Pak, karena kita masih karena luas, Pak ya. Jadi kita sering bertemu online, ya kan, sering ada keluh kesah ya. Ya kemarin sebelum di 2023 ada beberapa komunikasi terutama untuk di pengurus dan nanti di bulan ini juga kita akan mencanangkan program kerja sehingga nanti kita akan undang seluruh ASN Surta untuk bisa melihat program kerjanya apa sih. Kami tunggu ya nanti Pak Capung Surta Indonesia ini kita tunggu program kerja Kang Denny di awal tahun 2024 semoga bisa lebih cerah ya. Nah, mungkin barangkali keluh kesah pada saat teman-teman Kang Denny diskusi online itu apa kira-kira yang paling mendominasi persoalan Capung Surta ini? Beberapa terkait dengan jenis pekerjaan yang mereka kerjakan, Pak. Oh, jenis pekerjaan? Ya, ada satu kasus di daerah ketika mereka lihat ada bukaan lowongan ASN Surta, mereka sudah tertarik nih, Pak, dengan Surta. Begitu masuk, ternyata masuknya di unit pengadaan barang. Jadi sama sekali nggak ada, dan dia akhirnya pangkatnya stuck, Pak, di situ karena tidak ada kegiatan yang bisa dia nilaikan angka kreditnya untuk naik pangkat. Nah, itu yang paling sering. Artinya terkait dengan kecocokan fungsional di mereka dengan pekerjaannya yang itu menghambat mereka mendapatkan angka kredit. Itu banyak kasusnya ya? Sangat banyak, Pak. Ini perlu advokasi dari teman-teman. Nah, kami juga punya divisi untuk terkait dengan organisasi dan advokasi. Nah, ini harapannya nanti bisa kita sosialisasikan tidak hanya ke surtanya, tetapi juga ke unit mereka di mana mereka berada untuk diberikan kegiatan terkait dengan dunia surta. Iya, oke. Saya kira banyak juga ya, Pak, PR-nya. Banyak ya? Oke. Tapi saya yakin Kang Denny bisa menyelesaikan lah. Sudah terbukti S3-nya juga lancar. Meskipun S1-nya agak sedikit terhambat. Masternya cepet kan? Masternya cum laude. Pemanasannya lama, Pak. Pemanasan lama ya? Oh iya, dulu masternya di mana ya masternya dulu? Saya di double degree dengan MPKD dengan Universitas di Jepang, Pak. Betulan. Oh, berarti memang setelah dapat double degree itu langsung kembali ke neruskannya di Jepang ya, pas ya? Iya. Atau beda, tapi beda persoalannya kan? S1, S3, S2, S3. S2 beda, Pak. Jadi beda universitas dengan temanya juga ya sedikit berbeda. Yang S2-nya di mana sih? Saya di Ritsumeikan University di sekitar Tokyo juga, Kyoto, sekitar Kyoto juga. S2, S3-nya di Kyoto lagi? Iya, di Kyoto. Kebetulan, alhamdulillahnya keterima di sana. Iya. Emang Kyoto enak ya. Tapi ternyata di Kyoto, Kang Denny itu tetap masih suka combro ya? Tapi mungkin boleh nambah, Pak? Boleh. Apa itu? Salah satu motivasi saya S3, Pak. Apa itu? Bapak.
Kenapa saya motivasi bahwa saya juga nggak lulus lama gitu? Dulu motivasi Bapak sebenarnya bukan hanya Bapak. Dulu ada Prof. Aris Poniman ya Pak. Oh iya iya. Prof. Aris Poniman. Nah, ketika saya pulang di 2012, saya masuk S2 ya? Ya, SDAL Pak ya, dulu laut. Oh iya. Nah, kebetulan Bapak juga di sana. Saya melihat Bapak sedang berjuang S3. Wah. Oke. Dan saya, wah kenapa saya juga nggak S3? Nah itu. Dan saya kemudian masih ada Prof. Aris. Ketemu dengan Prof. Aris ya? Dengan Prof. Aris. Nah, Prof. Aris itu sangat terkenal di graduate school saya di Kyoto University, di graduate school Asia. Southeast Asia Study. Ya, Southeast Asia Study. Di situ sangat terkenal. Dan di situ saya kira, wah ini memang cocok, Pak. Karena multidisiplin di sana kan. Tidak hanya karena saya sekarang kan kacamatanya hanya dispasial. Ternyata multidisiplin dan saya akhirnya mengambil background tadi gambut terkait dengan ekosistem services. Promotornya siapa dulu? Dulu Pak Mizuno, Kosuke Mizuno. Oh, Pak Mizuno salah satu direktur Asafas dulu ya? Iya. Atau sebelumnya. Iya. Tapi waktu itu masih direktur Asafas? Bukan, sudah bukan. Udah bukan ya? Sudah bukan. Terus, tapi lanjut sampai selesai dengan Prof. Mizuno? Kebetulan Prof. Mizuno pensiun di 2019, kemudian lanjut dengan Prof. Okamoto. Oh, Prof. Okamoto, ya. Kan politikus kok, maksudnya. Nah, menarik itu. Menarik memang Pak, ketika saya sudah mau 1 tahun lagi finish, Prof. Okamoto menariknya dia sangat tertarik dengan satu peta. Akhirnya saya mengangkat salah satu output dalam membuat satu peta gambut yang ini teman-teman ini menarik ini. Karena gini, biasanya masa transisi pembimbing yang sudah pensiun diganti yang baru itu tidak mudah. Ini gimana strateginya dulu? Ini menarik ini, serius. Apalagi di Jepang ya, tidak mudah loh. Tidak mudah di Jepang. Ya benar Pak. Untuk memindahkan pada saat ganti promotor itu tidak mudah. Saya cukup berat. Itu gimana strateginya? Ini menarik ini. Karena memang Profesor Okamoto itu punya lokus di Indonesia, Pak. Dan hampir sama dengan daerah... saya cukup kenal juga beliaunya. Ya, kan Bapak sudah tahu. Memang yang paling berat masalah terkait sama politik. Nah, beliau mengangkat apa yang bisa diangkat dari politik di geospasial ini. Tapi gambut, tetap gambut atau? Tetap gambut. Tapi beliau melihat dari kacamata politisnya. Artinya satu, politis dalam pengelolaan. Ya kan, di situ banyak tangan kan di gambut. Dan yang kedua, politik terkait dengan mapping itu sendiri, di mana ada kebijakan satu peta, dan beliau pengen saya mengelaborasi bagaimana relevansinya dengan gambut ini. Akhirnya gimana cara bisa men-switch dari persoalan yang saintifik murni ya kan? Prof. Mizuno kan lebih ke gambutnya ya, lebih ke gambut. Prof. Mizuno itu lebih ke arah ekonomi sebenarnya Pak. Oh ekonomi? Ya, makanya kenapa saya akhirnya ada terkait dengan ekosistem services, itu saya melihat cost benefit-nya. Jadi melihat cost benefit menggunakan peta dalam pengelolaan gambut yang sekarang ini, itu akhirnya masuk Pak. Masuk politisnya satu peta untuk digunakan cost benefit-nya pengelolaan gambut. Artinya Prof. Mizuno sama Prof. Okamoto itu sudah sangat close ya artinya ya. Kayaknya aman-aman saja gitu. Lulusnya berapa tahun sih di situ? 3 tahun Pak, alhamdulillah. Oh, mantap lah. Itu keren. Jadi Denny itu lama di S1-nya, tetapi S2 dan S3-nya cepet ya. Itu ya mengejar ketinggalan Pak. Oke. Kang Denny, kalau terkait dengan surveyor pemeta, kira-kira mungkin kan teman-teman ya, saya minta closing statement tentang sebagai seorang leader di Indonesia kan satu-satunya dan leader besar loh, leader surveyor pemeta kan satunya di PIG ya. Iya Pak. Itu kira-kira pesan apa yang disampaikan kepada teman-teman surveyor pemeta di Indonesia yang tugasnya memang berat, jumlahnya sedikit, bahkan tadi kalau dari sisi pemetaan dasar barangkali di PIG sudah mumpuni lah. Tapi di lain pihak di proses mendeliver informasi geospasial dan memanfaatkan ruangnya besar, banyak. Dan anggotanya Kang Denny tidak hanya di IGD, tetapi juga di teknologi, juga dari pemanfaatan yang banyak.
Itu kira-kira apa itu yang harus mungkin penyemangat gitu, meskipun sedikit, tapi kita memang kerja yang sangat penting bagi negara kita di dalam proses perencanaan pembangunan. Iya. Mungkin ada ini. Mungkin ini aja Pak ya, kalau itu terlalu ya kan bahasanya terlalu tinggi buat saya. Ya enggak lah, oh, ketua kok. Gini Pak, kita kan sebagai ASN ya, artinya kita sebagai pejabat fungsional nih, artinya memang di era sekarang pejabat fungsional itu memang punya andil lah terkait dengan sebagai apa namanya ASN. Nah kalau saya kemarin punya apa namanya singkatan pasti Pak ya, tapi satunya persatuan nih, tapi pastinya nih Pak, P-nya itu profesional. Jadi profesional, oke. Jadi kita ini harapannya semua ASN Surta itu profesional Pak, semuanya profesional, artinya mereka bukan suatu apa namanya ASN yang dianggap mudah lah, itu berat itu bagi mereka untuk menjadi suatu profesional. Yang kedua adaptif. Walaupun mungkin itu ya pekerjaan mereka tidak semuanya berkaitan dengan spasial atau pemetaan, mereka juga harus adaptif bagaimana malah kan sampai meng-create. Dan yang selanjutnya sinergis, artinya kita memang harus saling berhubungan dan punya suatu jalur komunikasi yang baik dan juga kerjasama tidak hanya dengan surta lainnya tetapi dengan fungsional lainnya, entah yang serumpun maupun tidak serumpun, dan ini bisa mengembangkan mereka ke titik puncak di mana mereka akhirnya menjadi itu tadi profesional. Wah ini surta ini penting misalnya seperti itu. Nah, lanjutnya tentang transparansi. Kami memang berharap di organisasi ini kita punya suatu transparansi yang baik di mana mereka melihat organisasi ini bukan suatu bentuk organisasi yang hanya dipegang oleh BIG tapi untuk seluruh Indonesia dan yang terkait integritas. Supaya kita tetap menjadi ASN yang baik. ASN yang baik. Oke, terima kasih kepada Kang Denny yang sudah memberikan informasi lengkap ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi saya yakin ke depan ada satu PPR yang cukup tidak berat, tetapi memang perlu konsentrasi penuh untuk menyelesaikan ASN yang khusus Jabung Surta ini, organisasi yang menurut saya sangat penting bagi Indonesia yang sedang menyelesaikan pembangunan dan dari berbagai sektor dengan berbasis informasi geospasial tentunya. Barangkali itu, terima kasih. Kita akhiri. Salam satu peta, satu data, satu Nusantara, ditambah satu pasti. Oke, terima kasih.